Kode tambah pemain naturalisasi baru? Orang dalam PSSI ini sebut bakal ada kejutan dari Erick Thohir. Katanya, Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI, mengatakan bahwa akan ada kejutan dari Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Hal ini kemudian langsung dikaitkan sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk skuad Garuda. Nama beberapa pemain langsung dikait-kaitkan dengan rumor ini. Bahkan ada desas-desus baru yang mengatakan proses naturalisasi pemain baru tersebut akan segera diproses selesai sebelum Oktober 2025. Sebelumnya, ada nama Mauro dan Miliano yang merupakan pemain keturunan baru yang sudah dinaturalisasi PSSI. Setelahnya, dikabarkan masih ada beberapa nama lagi yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Rumor ini tersirat dari unggahan Arya Sinulinga di akun Instagram miliknya Arya M. Sinulinga. Exco PSSI itu menyinggung soal kejutan yang disiapkan Erick Thohir. Sayangnya, ia tak menjelaskan kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh Ketua Umum PSSI itu. Satset, akan ada kejutan lagi, ketum kita mantap, tambah pemain naturalisasi? Tunggu saja, tulis Arya dikutip dari unggahannya. Meski tak dijelaskan, para warganet langsung menduga kejutan tersebut adalah penambahan pemain naturalisasi baru ke Timnas Indonesia. Tak sampai di situ, netizen lain bahkan menyebut akan ada beberapa pemain naturalisasi sekaligus yang akan bergabung. Sekali lagi, meski belum ada klarifikasi terkait rumor ini, banyak warganet yang sudah menyinggung beberapa nama. Banyak yang menduga pemain naturalisasi baru yang akan ditambahkan ke Timnas Indonesia antara lain Devi Nerens dan Crescencio Summerville. Patut dinantikan, apakah akan ada kejutan pemain naturalisasi baru lagi dari PSSI. Timnas Indonesia hadapi Lebanon, saatnya Kluivert tampilkan kekuatan penuh. Atmosfer panas mulai terasa di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia akan menjamu Lebanon dalam laga uji coba internasional. Senin, 8 September 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekadar laga persahabatan, ini adalah panggung pembuktian. Pelatih kepala Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan komposisi terbaiknya, menyusul kemenangan telak 6-0 atas Taiwan beberapa hari lalu, di mana sejumlah pemain inti masih disimpan. Kini, publik sepak bola nasional menantikan wajah asli Garuda jelang tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sejak era modern sepak bola Indonesia. Di grup B, skuad Garuda akan berhadapan dengan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, pada Oktober mendatang. Melawan Lebanon, yang dikenal sebagai tim tangguh di Timur Tengah, adalah simulasi nyata menghadapi gaya permainan Arab. Tak heran jika laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi strategi Kluivert. Sejauh ini, sang pelatih asal Belanda telah mencoba berbagai kombinasi pemain dalam beberapa laga sebelumnya. Namun, lawan seperti Lebanon akan memaksa Kluivert untuk mengasah starting 11 utama. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk melihat bagaimana para pemain inti beradaptasi satu sama lain dalam tekanan pertandingan yang sebenarnya, ujar Kluivert dalam sesi jumpa pers. Kami bersiap untuk Oktober, dan Lebanon adalah bagian penting dari proses itu. Sejumlah pemain bintang seperti Rafael Struijk, Pratama Arhan, hingga Tom Haye yang sempat diistirahatkan saat melawan Taiwan, diprediksi akan tampil sejak menit pertama. Dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Tomo bakal jadi suntikan moral tersendiri bagi para punggawa merah putih. Apakah Patrick Kluivert akan menunjukkan tangan dinginnya dan menyatukan kekuatan terbaik Garuda? Atau justru Lebanon menjadi batu sandungan sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai? Sorotan malam Senin nanti bukan sekadar tentang hasil akhir, tapi tentang arah dan harapan. Karena dari laga melawan Lebanon inilah, bangsa ini bisa mulai bermimpi lebih tinggi menuju panggung Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang melakoni laga FIFA Matchday. Ajang ini merupakan persiapan menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menang 6-0 dari Cina Taipei, Timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi menghadapi Lebanon. Asa untuk Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi ialah pemain AS Roma, Devi Nerens. Devi Nerens bahkan di akun Instagram miliknya sudah diikuti akun ternama seputar pemain keturunan, Halfbold Indonesia, kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru, Devi Nerens menuliskan komentar pada postingan Timnas Indonesia pasca kemenangan Timnas Indonesia dari Cina Taipei. From now on,
Don't wait until everything is perfect, because perfection is on your journey, tulis komentar Devi Nerens. Yang artinya, mulai sekarang jangan tunggu sampai semuanya sempurna, karena kesempurnaan ada dalam perjalananmu. Komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 173 miliar rupiah itu pun mendapat perhatian netizen. Tercatat komentar dari Devi Nerens itu mendapat tanda like sebanyak 3.628 pengguna Instagram. Netizen itu pun merayu Devi Nerens untuk mengikuti jejak Miliano Jonathan dan kawan-kawan untuk membela timnas Indonesia. Apakah kamu siap untuk Indonesia? Tulis Bayu. Indonesia sedang menuju panggung Piala Dunia, apakah kamu tidak ingin ikut di dalamnya? Tulis akun Redzone. Semoga kamu mau memakai jersey merah putih suatu hari nanti. Sambutan hangat selalu ada untukmu, ucap Harry. Timnas Indonesia bermain di laga FIFA Matchday September 2025. Dengan perkasanya, skuad Garuda mampu meraih kemenangan usai mencetak 6 gol tanpa balas pada laga yang berlangsung di Gelora Bung Tomo Jumat malam. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Cina Taipei langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji Timnas Indonesia yang bermain sangat apik saat bertemu dengan anak asuh Wang Zeming. Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia baru saja mengalahkan tim nasional Cina Taipei, tulis Thairat Sport. Ini tentu menjadi sinyal berbahaya bagi negara-negara di ASEAN bahkan di Asia. Indonesia semakin kuat, lanjutnya. Dengan perkasanya, Indonesia mampu mengalahkan Cina Taipei dengan skor 6-0 tanpa balas, terangnya. Tim sekelas Cina Taipei tidak mampu mengalahkan tim yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini memang sangat sulit, lanjut media tersebut. Media Thailand tersebut juga memberi dukungan untuk Indonesia agar mampu bermain apik di round 4, agar mampu lolos Piala Dunia 2026. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik di laga round 4, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. PSSI berkomitmen Timnas Garuda berlaga di seluruh Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan laga-laga tim nasional ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk mempertimbangkan membawa Timnas U17 dan U20 bertanding di Papua serta Kalimantan. Timnas bukan hanya bermain di Jakarta. Kita harus berani membawa Timnas ke seluruh pelosok Indonesia, kata Erick saat ditemui wartawan setelah laga FIFA Matchday kontra Taiwan di Stadion GBT Surabaya, Jumat 5 September malam. Dia pun mencontohkan suksesnya laga tim nasional U17 Indonesia di Sumatera Utara pada kompetisi Piala Kemerdekaan 2025, 12 hingga 18 Agustus, yang secara total mampu menghadirkan lebih dari 50.000 penonton. Animo masyarakat itu dianggap Erick sebagai bukti bahwa laga-laga timnas Indonesia termasuk di kelompok usia disambut baik di semua wilayah. Jadi, ke depan bukan tidak mungkin kami akan membawa timnas U17 dan U20 Indonesia ke Kalimantan dan Papua, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Erick menyinggung pula pertandingan persahabatan FIFA Matchday yang digelar di Surabaya, 5 dan 9 September 2025, serta kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, 3 hingga 9 September 2025, yang diklaimnya mampu menyedot antusiasme supporter. PSSI, dia melanjutkan, berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur lantaran pertandingan-pertandingan di wilayahnya sejauh ini berjalan lancar. Sebelumnya, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, sempat melontarkan kritik soal keputusan PSSI yang memainkan pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia di luar Jakarta. Simon menyampaikan bahwa Jakarta, khususnya Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, seharusnya menjadi markas Timnas Indonesia. Menurut dia, jika berlaga di SUGBK, laga Timnas selalu dipenuhi penonton, berbeda dengan laga di daerah lain yang menurutnya tidak terjual habis. Simon juga menyebut atmosfer masyarakat di Jakarta terhadap pemain sangat mengagumkan, sehingga dia berharap Timnas tidak bermain di tempat lain. Miliano Jonathan mendapat pujian dari Patrick Kluivert usai menjalani debutnya bagi Timnas Indonesia, Jumat, 5 September 2025. Miliano baru pekan lalu beralih status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kini ia sudah menjalani debutnya bagi skuad Garuda di laga lawan Timnas Chinese Taipei di FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Di laga tersebut, Miliano Jonathan masuk di babak kedua, tepatnya pada menit ke-71. Ia menggantikan Beckham Putra. Miliano dimainkan di sayap kanan lini serang Indonesia. Penampilannya selama di lapangan sangat menjanjikan. Miliano Jonathan menunjukkan permainan impresif sejak masuk ke lapangan. Pemuda keturunan Depok, Jawa Barat, ini kerap kali melakukan penetrasi ke kotak penalti Chinese Taipei. Mantan pemain Vitesse Arnhem di Belanda itu juga beberapa kali mengkreasikan peluang emas,
namun penyelesaian akhirnya masih belum mulus. Sudah lama saya ingin memanggil Miliano. Sebab saya pikir, ia adalah pemain yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Sekarang kalian bisa melihat kualitasnya, puji Kluivert dalam konferensi pers setelah pertandingan. Tidak hanya Miliano, tetapi seluruh pemain timnas Indonesia juga melakukan pekerjaan yang sangat bagus, jelas Kluivert. Statistik lapang bola menunjukkan bahwa Miliano merangkum total 2 tendangan, 11 umpan sukses, 1 dribble berhasil, dan menang 1 duel area. Ketika Miliano masuk, ia melakukan pekerjaan yang baik. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pemain lain yang bermain dalam pertandingan ini, ucap Kluivert. Legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas pun ikut memberikan pujian terhadap debut Miliano Jonathan. Puzzle timnas Indonesia kembali ditemukan, kita sudah lama tidak melihat gaya permainan seperti Miliano, tulis Bambang Pamungkas. Gaya mainnya mirip seperti legenda timnas Belanda, Arjen Robben, semoga kualitasnya semakin meningkat, dia kan masih muda, tegasnya. Terdekat, timnas Indonesia bakal berlatih tanding dengan timnas Lebanon di Stadion GBT pada Senin, 8 September 2025. Timnas Indonesia tampil sangat luar biasa saat menghajar Chinese Taipei 6 gol tanpa balas di pertandingan FIFA Matchday. Sejak awal laga, timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan yang dimotori oleh Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, dan Eliano Reinders. Gol langsung tercipta saat laga baru berjalan 4 menit melalui tandukan Jordi Amat yang memanfaatkan umpan silang dari Beckham Putra. Proses gol itu berawal dari tendangan penjuru yang berhasil diadang oleh lini pertahanan Taiwan, tetapi kembali jatuh ke kaki pemain Indonesia. Beckham Putra yang menerima bola tanpa gangguan langsung memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti dan berhasil ditanduk Jordi Amat. Unggul 1-0 membuat tim besutan Patrick Kluivert itu semakin sering menebar ancaman terhadap lini pertahanan Taiwan. Alhasil, Indonesia memperlebar keunggulan melalui Ramadan Sananta pada menit ke-23 yang memanfaatkan kemelut di muka gawang. Tertinggal 2-0 dari Indonesia, Taiwan mencoba untuk melakukan serangan. Namun, duet Jordi Amat Rizky Ridho bermain sangat disiplin. Gol ketiga untuk timnas Indonesia datang pada menit ke-33 lewat tendangan akurat Mark Locke yang menghujam sisi kanan gawang Taiwan. Belum puas, Indonesia terus melakukan serangan demi serangan dan berhasil mencetak gol keempat melalui Eliano Reinders pada menit ke-38. Gol tersebut merupakan yang terakhir untuk kedua tim pada babak pertama, timnas Indonesia untuk sementara unggul 4-0 atas Taiwan. Sesudah turun minum, semangat menyerang pasukan Patrick Kluivert sama sekali tidak mengendur. Kegigihan Sananta akhirnya terbayar pada menit ke-58, dia sukses mencetak gol kelima Indonesia setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang lawan. Hanya 2 menit berselang, giliran Sandy Walsh yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan kemelut hasil tendangan bebas Mark Locke untuk membawa Indonesia unggul 6-0. Pada menit ke-66, publik Surabaya menyambut momen spesial, Mauro Zylstra resmi menjalani debutnya dengan menggantikan Sananta. Pada saat bersamaan, Kluivert juga memasukkan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand untuk menggantikan Nathan Choyaon dan Egy Maulana. Tak butuh waktu lama, Zylstra hampir saja merayakan gol debutnya pada menit ke-70 lewat sundulan setelah menerima umpan sepak pojok. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena ia dianggap lebih dulu melanggar kiper Hwang Chiu-lin. 1 menit berselang, debutan lain, Miliano Jonathan, juga masuk menggantikan Beckham Putra. Miliano juga sempat mempunyai beberapa peluang, namun sayang, dia gagal mencatatkan namanya di papan skor. Jika ditilik dari ranking FIFA, kemenangan telak timnas Indonesia ini tak terlalu mengejutkan. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat 118 FIFA, sementara Taiwan duduk di tangga 172. Hal ini juga langsung ditegaskan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Meski mengaku puas, Kluivert kemudian sedikit memberikan evaluasi terhadap penampilan pasukannya ketika menggilas Taiwan tersebut. Saya bilang kepada Anda sebelum laga bahwa spiritnya fantastis, mereka tahu sistemnya sekarang adalah eksekusinya. Sebab semua orang tahu bahwa Taiwan punya ranking lebih rendah, kendati mereka negara dengan ranking lebih rendah, Anda perlu melakukan yang harus dilakukan. Hal itu yang saya lihat dalam tim dan itulah yang terpenting. Saya pikir di babak pertama para gelandang kami terlalu tinggi, itu berarti kami tak memiliki ruang untuk pemain sayap kami. Mereka mengubahnya di babak kedua dan Anda langsung melihat gol tercipta dengan sangat indah, kecepatan permainan sangat bagus. Saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, seluruh personel tim berada di level yang bagus, ungkap Patrick Kluivert. Tentu kemenangan ini menjadi modal bagus bagi skuad Garuda jelang laga berat menghadapi Lebanon. Menghadapi Lebanon, timnas Indonesia tentunya akan cukup sulit karena memang Lebanon punya level yang lebih baik dibandingkan Chinese Taipei. Timnas Indonesia versus Cina Taipei pada uji coba FIFA Matchday akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 5 September 2025,
besok malam. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara tegas enggan meremehkan calon lawannya, meski secara peringkat FIFA terpaut jauh. Cina Taipei ada di peringkat 172, terpaut jauh dengan timnas Indonesia yang ada di peringkat 118. Lawan memiliki peringkat lebih rendah, tetapi itu tidak masalah, kami harus melakukan apa yang perlu kami lakukan, kata Patrick Kluivert saat jumpa pers jelang laga timnas Indonesia versus Cina Taipei di Stadion GBT Surabaya, Kamis, 4 September 2025. Hal yang paling penting saat ini adalah apa yang kami lakukan. Apakah lawannya Kuwait, Taipei, atau negara lain? Kami harus melihat pada diri kami sendiri, tambahnya. Cina Taipei memang lawan alternatif di FIFA Matchday kali ini bagi Indonesia setelah Kuwait membatalkan secara tiba-tiba 2 pekan jelang pertandingan. Patrick Kluivert sempat mengaku kecewa terkait pembatalan lawan Kuwait, tim yang dinilainya lawan yang pas secara karakter permainan. Di mana 2 uji coba ini digelar, bagian persiapan timnas Indonesia jelang menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025 mendatang. Kami harus hadapi lawan siapapun, kami sangat siap menghadapi Taipei besok, tegas pelatih berusia 49 tahun itu. Kondisi tim sangat baik. Semangatnya bagus. Semua orang tahu apa yang ingin kami capai. Saya menantikan pertandingan besok. Semua pemain siap tampil bagus, pungkas Patrick Kluivert. Ungkapan sama juga disampaikan Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Yang disampaikan pelatih benar, kondisi tim sangat baik, dan kami sangat siap untuk pertandingan besok, kata Rizky Ridho. Tentunya sangat baik karena sebelumnya mendapat kabar Kuwait tidak bisa hadir di sini. Kami mendapatkan Cina Taipei sebagai gantinya. Tentunya kami harus fokus pada tim kami sendiri, pungkasnya. Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra bisa tampil di laga timnas Indonesia hadapi Chinese Taipei. 2 amunisi baru, Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra, dipastikan bisa tampil memperkuat Garuda dalam pertandingan tersebut. Emiliano Jonathans resmi berstatus warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani prosesi pengambilan sumpah pada Kamis, 4 September 2025. Tak butuh waktu lama, winger FC Utrecht itu langsung mengikuti sesi latihan perdananya bersama rekan-rekan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, Mauro Zylstra juga dipastikan siap untuk menjalani debut. Ia turut ambil bagian dalam pemusatan latihan di Surabaya. Kehadiran kedua pemain keturunan ini menjadi sorotan lantaran diyakini mampu memberikan tambahan daya gedor untuk timnas Indonesia di ajang uji coba internasional. Kehadiran Emiliano Jonathans mendapat sambutan positif dari jajaran pelatih maupun pemain timnas Indonesia. Usai disumpah menjadi WNI, pemain berusia 20 tahun tersebut langsung berbaur dengan skuad Garuda dan melakoni latihan perdananya. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan Emiliano akan mengikuti seluruh agenda persiapan sebelum laga FIFA Matchday. Ia pun berharap sang pemain bisa segera beradaptasi dengan sistem permainan tim. Kalau ditanya main tidak atau tidak main ya nanti kita lihat pada saat official training ini, ujar Sumarji di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis, 4 September 2025. Malam. Tak hanya Emiliano, Mauro Zylstra juga telah ikut bergabung dalam latihan timnas Indonesia di lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Tomo. Pemain muda keturunan ini diyakini memberi tambahan opsi bagi Patrick Kluivert, baik di lini serang maupun pertahanan. Meski begitu, keputusan apakah keduanya akan langsung tampil menghadapi Chinese Taipei masih menunggu arahan akhir dari pelatih kepala. Nanti kita akan lihat karena berkaitan dengan siapa-siapa yang akan di line up tentu belum sekarang. Besok baru akan ditentukan setelah latihan terakhir. Pemain yang ada di sini semuanya bisa diturunkan, tambah Sumarji. Timnas Indonesia U23 menemui kesulitan saat ditahan imbang 0-0 oleh Timnas Laos U23 pada matchday pertama grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 3 September 2025 malam waktu Indonesia Barat tergabung di grup J dengan Korea Selatan dan Makau. Timnas Indonesia yang melawan Laos di laga perdana menemui kesulitan membongkar pertahanan berlapis Laos. Menit kelima, skuad Garuda Muda, asuhan Gerald Vandenburg sempat unggul lewat sontekan Raihan Hanan. Sayang, salah satu rekan Hanan sudah dalam posisi offside. Hingga 15 menit laga berjalan, Indonesia masih kesulitan membobol gawang Laos yang menerapkan pertahanan rapat. Sejumlah upaya dilakukan skuad Garuda untuk terus menekan. Terbaik diperoleh Tony Firmansyah menit ke-23, namun bola masih bisa ditepis kiper Laos. Masih terburu-burunya pemain Indonesia memanfaatkan peluang untuk menciptakan gol,
Justru penyelesaian akhirnya terus menemui jalan buntu. Indonesia harus puas bermain seri saat melawan Laos pada matchday sejumlah peluang tak berkualifikasi Piala Asia U20 termasuk lewat variasi throwing yang dilakukan Robi Darwis yang dari informasi menghasilkan duel ini digelar di Stadion Gelora Sidoarjo. Skor 0-0 menjadi hasil kedua tim. Pada Rabu, 3 September 2025, pergantian dilakukan Vandenburg sebelum digelar. Timnas U20 Indonesia kesulitan di babak pertama dan Kakak Banianto untuk meraih kemenangan ketimbang Laos. Digantikan Ricky Pratama dan Hoki Caraka.